eh, kalau orang muda ya bilangnya geng ya, temen, kumpulan. Ini pertama, jadi kembangkan kenalan Anda dulu. Ingat nih, kenalan Anda itu siapa, saudara yang mau diprospek itu siapa, ya. Terus setelah teman-teman tahu mungkin dari HP, ya, teman-teman bisa bikin janji temu, ya, di telepon siapa yang mau diprospek, ya, membuat janji temu dengan kalimat sopan. Mungkin bersih salam, perkenalkan diri, tujuan pertemuan, serta permintaan waktu luang kepada calon nasabah. Itu yang utama. Ya. Ketiga, ciptakan kesan pertama. Jadi kalau dulu ya saya sebagai agent pertama ini, kesan pertama kita tuh harus seperti iklan TV. Ya, kesan pertama menggoda. Apa itu? Kesannya apa itu? Kalau iklan di TV. Ini jualan apa dulu TV? Lipstiknya. Lipstik. Apa itu? Kesan pertama menggoda. Rexona. Ya, kesan pertama menggoda. Terus apa tuh parfum apa ya? Express apa? Axe ya. Iya Pak bener. Membuat kesan pertama yang baik, membutuhkan kombinasi antara penampilan yang fisik yang rapi, bahasa tubuh yang positif, serta cara menunjukkan kemampuan diri secara tepat. Ya, saya kalau mau prospek, kalau saya pakainya daster, orang yang mau didatangi kayak ini sing prospek, geblek kepakit dia kan. Tapi kalau kita berpenampilan rapi, kan kesan pertama orang melihat itu bukan karena dia ini, tapi kelihatan rapinya. Iya. Nah itu baru. Kalau kita aja bisa mau prospek tapi melawar benar, ya orang sih mikir apa namanya, mau nawarin apa? Karena kita adalah bisnis kepercayaan. Bagaimana kita membuat orang itu percaya dan yakin kepada kita, trust. Kalau kita nggak bisa meyakinkan nasabah, ya kan? Yang dijual apa? Apakah kita bawa barang? Kan enggak. Jadi kita harus berpenampilan rapi. Ya. Nih, bina hubungan baik, jadikan pandangan yang baik, berlaku sopan, jangan mendebat atau mendapat ketika kita berprospek. Berusaha mencari persamaan. Teman-teman tahu enggak? Ini yang tadi saya barusan pulang dari Semarang kan. Ini nasabah ini saya nggak kenal loh. Saya tidak mengenal nasabah ini. Orang dari Purwodadi. Saya hello atau apa akhirnya kenalan, akhirnya jadi saudara, kayak saudara. Akhirnya saya prospek. Ya kan dari Purwodadi, medical check up. Kalau ke Pekalongan kan jauh. Jadi saya dari Pekalongan ke Semarang, nasabah saya dari Purwodadi ketemunya di Semarang. Ketemunya di Prodia. Lab Prodia. Mau monggo, nasabah mau kemana? Saya kasih pilihan Rumah Sakit Primaya, Cito, Pramita atau Prodia. Nasabah bilang Prodia aja tuh, kalau Prodia itu saya yakin akurat. Saya ke Prodia. Ya kan? Ini kalau nggak dari teman-teman nggak semangat, saya mungkin nggak kesini karena capek. Saya dari pagi ke Semarang, pulang sampai siang karena ini medical dari sampai jam 12 saya nasabah kan puasa, saya ajak makan dulu. Setelah ajak makan, saya nasabah pulang ke Purwodadi, saya pulang ke Pekalongan tadi nyetir mobil sampai 140, 120, tidak pernah turun dari 100 karena pengen cepet-cepet sampai. Karena saya bilang kan jam 3 ini training kan, ada training sama teman-teman. Jadi berusaha mencari persamaan. Misalnya kalau nasabahnya itu suka merokok gitu, terus saya juga ikut-ikutan suka merokok juga gitu ya. Nggak tentu. Kalau kitanya nggak mau merokok, ya kita nggak usah nyari kesamaan merokok. Tapi kalau teman-teman memang merokok ya nggak apa-apa, ya kan? Tapi kalau teman-teman nyari berusaha mencari persamaan dalam arti misal saya ke rumah Bu Ani, di situ ada lukisan, padahal paling senang lukisan. Tapi saya bilang, Bu, kok lukisannya bagus ya? Melayu. Ya kan? Tapi biarlah saya menyukai rokok. Bu Ani menyukai rokok,
tapi saya tidak merokok. Jadi menyukai rokok tapi tidak merokok. Oh ya saya bilang Bu Ani perokok. Bu Ani bilang dong, Bu Ani perokok. Tidak. Bu Ani ada asbak di sini. Melayani tamu. Ada tamu yang Ada tamu merokok ya? Sama Bu. Ini asbaknya seperti ini. Saya di rumah tuh asbak banyak harus menyediakan yang perokok. Kalau saya ada tamu, berarti kan menyamakan walaupun kita tidak merokok, ya kan? Menyamakannya asbak sepele. Saya di rumah banyak lagu asbak. Wah, Bu Yin banyak asbak. Boleh kalau karena laki-laki itu gampang stres. Dengan dia merokok itu stresnya Teman sejati. Enggak, Bu. Teman sejatinya kan rokok. Seandainya dia nggak merokok, dia akan mencari kegiatan stres di tempat yang negatif. Nah, daripada itu bebas rokok. Ya, jadi berusaha mencari persamaan. Samaan kuadrat ya kalau Ya. saya. Nih, kelima, cari solusi kebutuhan nasabah, menggali kebutuhan nasabah, atau menawarkan solusi. Kita sebagai agen asuransi itu bukan memaksa. Nggak boleh. Kita nggak boleh memaksa. Bentar ya, ini ada teleponnya. Benar lagi lagi tren. Enggak, itu nanti. Enggak, nanti apa habis tadi jam 5 terus sama. Iya, jam 5. Teman-teman ini hari ini saya full. Setelah trading selesai jam 5, saya ke Batam ketemu calon nasabah. Carinya ke ini calon nasabah ini sebenarnya tidak ke sana nggak apa-apa. Kebetulan ceritanya ini sedikit melenceng ya, nggak apa-apa, iklan biar nggak stres, biar nggak tegang. Kebetulan saya punya prospekan, amit-amit sih. Ini yang namanya hidup dan mati itu kita tidak tahu. Bener nggak? Kita nggak tahu. Tiba-tiba saya di proses seperti ini, tiba-tiba gimana nggak tahu kan? Jadi di bulan Mei orang tuanya, ibunya, mamanya meninggal karena kanker. Bulan Mei, Juni akhir suaminya nyusul papanya. Jadi saking stresnya kena serangan jantung langsung meninggal. Jadi si anak ini, perempuan dan laki itu sepakat apa? Berarti tidak ada orang tua. Ada tante, paman atau segala macam yang di Semarang, di mana. Yang satu rumah itu kan papa dan mamanya. Stres orang. Stres kan pastinya. Nah ini 40 harinya. Jadi hari nanti setelah selesai jam 5, setengah 6 saya ibaratnya apa? Takziah kok ya? 4 hari saya menggantikan siapa? Menggantikan saya sebagai orang tua. Karena dia dekat sama saya. Ya bukan karena ini, maksudnya karena saya udah balik batu, ya kan tegak. Tapi setidaknya dia menganggap saya sebagai orang tua. Nah pastinya saya harus datang. Sampai enggak? Sampai. Tapi lagi ujung-ujungnya apa? Ya ujung-ujungnya duit karena saya lagi prospek. Waktu itu kejadiannya sebelum papa mamanya meninggal, saya sudah prospek untuk orang tuanya. Tapi tidak masuk karena dia bilang, percuma nih tante, nggak usah ikut asuransi. Kaya loh. Orang tuanya kaya, jadi punya kantor dan segala macam lah ya. Saya nggak cerita, pokoknya kaya. Jadi nggak perlu asuransi, nggak apa-apa. Tapi ternyata meninggal. Nah setelah orang tuanya meninggal, dia nelpon, tante bener ya? Seandainya dulu saya mantep bikin asuransi buat orang tua. Nah ini sebelum saya terlambat, saya mau bikin polis, tante tolong dijelasin. Baru seminggu yang lalu, ketika hari Sabtu kemarin saya sudah prospek, terus dia bilang lagi dipelajarin, nanti ketemunya pas ini aja, tante main ke rumah saya. Semua itu kita nggak tahu, yang namanya risiko itu tidak tahu. Jadi kita sebagai seorang agent pun, ya semua itu ya menggali kebutuhan nasabahnya apa. Saya nanya kebutuhan kamu apa, sudah nggak punya orang tua kan?
Dia bilang, sekarang aku butuh apa ya? Tante, aku butuh gini aja, tabungan. Saya butuh kalau terkena penyakit kritis karena orang tuanya meninggal dua-duanya terkena penyakit kritis, satu cancer, satu jantung. Tapi saya bilang lagi, gali lagi, kebutuhannya saya menawarkan solusinya apa? Kesehatan. Karena ketika kamu sakit, tidak berusahaan adikmu sakit, tidak berusahaan kamu. Cash flow-nya tidak ada, musuh kamu nabungin 10% aja untuk bikin asuransi. Ya, jadi teman-teman, ya ini yang untuk agent baru ini adalah apa yang harus teman-teman lakukan. Ini misalnya, saya punya teman dulu ya, dia kaya raya gitu, terus orang tuanya usianya yang satu hampir 70, yang satu hampir 60, terus saya menyarankan orang tuanya ya semakin kayak kesannya teman saya saudaranya kayaknya bisa nggak penerima itu warisnya itu dia saja mengesampingkan saudara kandung lain. Penerimaan manfaatnya ya anak. Nah kan anaknya banyak, terus kalau dia menulis dia sendiri ke satu orang, kalau dia mau bayar ya dia nggak apa-apa. Dia bikin asuransi untuk dirinya sendiri. Maksudnya saya kan notaris ya, misalnya ini rumahnya ya, ini atas nama ayahnya, dia bersaudara 8 orang kan nanti diwaris 8 orang. Terus ini saya tanya asuransi kan yang mau bayar dia seorang gitu, bisa nggak nanti diwaris dia seorang? Maksudnya saya bikin asuransi, nanti penerima manfaatnya saya sendiri ya. Tapi yang didapatkan ayahnya, ibunya gitu. Oh, yang bayar bisa. ya. Bisa. Kalau dia yang bayarin bisa. Asal kalau untuk kesehatan di bawah 70. Kalau asuransi jiwa di bawah 70 ada yaitu cuma komputer. Yang lainnya di 98 perlu cinta usia maksimal 60. Harus medical. Dan itu pasti medical karena di atas usia 55 harus medical. Tadi yang saya ikut ini usianya 61. Medical enggak medical, padahal sehat. Saya sama dia tuh sehat dia walaupun dia usianya 61. Karena dia suka menjadi gunung, hebat enggak? Usia 61. Senangnya sepeda yang masuk apa itu? Danau Itu itu. namanya seragas. Oh, teragas. Nah itu bayarin usia 61 ratus, usia 60 itu sesuai. Saya lanjut ya. Nah, suami istri harus hadir pada saat wawancara. Jadi ketika kita menawarkan asuransi, ya, bisa di sini aja Bu. Di sini aja Bu ya. Ke sana ke Mbak. Jadi ini, saya nggak belakang. Suami istri. Jadi kalau kita close-kan lebih baik suami istri supaya nggak ada tanya nanti saya tanya suami, saya tanya istri nggak ada. Jadi kalau bisa diusahakan berdua. Jangan gentar dengan persaingan. Sekarang apa ya, persaing asuransi lain. Ya, asuransi lain itu lagi gencar-gencarnya. 1 dari 4 orang memutuskan membeli setelah bertemu dengan lebih dari 1 penjual. Ya, dan jangan kita, walaupun kita ketemu dengan asuransi lain, kita harus yakin bahwa apa yang kita jual itu yang terbaik. Bagaimana teman-teman bisa menjual, bisa meyakinkan nasabah kalau teman-teman sendiri tidak yakin apa yang teman-teman lakukan. Ya kan? Nah, lebih baiknya ketika teman-teman saya prospek nih ke Pak Basuki atau ke Pak Bambang, Bu Yuni emang prospek saya itu Bu Yuni punya asuransi kesehatan atau Bu Yuni sudah mulai berpikir sudah. Bagaimana saya bisa tahu kalau saya makan bakso itu rasanya asin atau pedas, asin atau anyep? Kalau saya tidak mencoba, kalau saya tidak pernah beli. Nah, makanya ketika teman-teman sebagai seorang agent baru lebih baiknya teman-teman punya, supaya ketika teman-teman mau jual dan tanya nasabah seperti itu, teman-teman bisa menjawab. Tadi saya nonton anak saya prospek, maka namanya aku ya, iya lah, ya sudah lah. Jadi dia yakin ya aku harus jual, aku harus pernah iklan kok. Nah, karena teman-teman jadi yakin, ya. Pahami jenis produk asuransi, memahami manfaat dari masing-masing produk asuransi, merekomendasikan produk asuransi sesuai dengan kebutuhan sama nasabah. Jadi teman-teman, bagaimana teman-teman bisa menjual kalau teman-teman tidak tahu produknya? Iya enggak? Maaf nih, saya boleh tanya, boleh tahu. Produk yang teman-teman sudah pahami itu apa? Pak Basuki?
CP 88. CP 88 kalau gitu saya enggak saya. Mungkin Pak siapa? Indra. Baru. Oh baru. Oh ini baru. Ini sudah aplikasi udah. Grupo. Ini lagi. Oh ini lagi. Bu siapa? Iva. Bu Iva. Bu Iva yang sudah tahu produknya apa? Aku aja belum Nggak tahu. Oh cinta. Ya. Jadi bagaimana teman-teman bisa prospek kalau teman-teman tidak tahu produknya? Jadi pahami dulu produknya. Jadi kalau teman-teman sudah aplikasi ke Grupo, sudah keluar kode agent, teman-teman bisa belajar. Belajarnya setiap hari Rabu jam 3 seperti ini. Tadi jam 3 dari mulai kan sama Butres. Nah itu produknya apa? Bisa request ke Butres. Ya, teman-teman harus pahami produknya, baru teman-teman bisa ketemu nasabah. Informasi yang baik dan benar. Informasi harus bersifat faktual, objektif, jelas, dan terbukti kebenarannya. Sampaikan informasi teknis dengan bahasa sederhana dan mudah dipahami. Jadi teman-teman kalau prospek nggak usah yang terlalu ulu tinggi, ya yang tidak bisa dipahami nasabah. Ya, jadi teman-teman enak aja, enjoy aja bahwa nasabah itu teman konco. Jadi ketika teman-teman mau prospek mau ketemu sama calon nasabah ini, teman-teman enak, nggak terlalu ya. Untuk di asuransi kita itu di situ ada berapa produk? Banyak sekali Pak. Banyak, nanti Bapak bisa pelajari mungkin sama Butres. Jadi produknya ada asuransi kesehatan, pendidikan, asuransi jiwa, asuransi dana pensiun, ada asuransi penyakit kritis, ada dana warisan, ada tahapan, jadi banyak banget. Kemarin saya mungkin teman-teman bilang, mungkin nih yang kenal saya, Mbak Tuti kenal saya, mungkin Mbak Tuti akan bilang, Bu Yuni ini pintar. Tapi apakah saya merasa saya pintar? Enggak. Saya tidak pernah merasa bahwa saya pintar, karena saya juga masih butuh belajar. Kemarin saya hari Senin itu saya ke Semarang dari jam 9 pagi sampai jam 3 sore, cuma apa? Belajar. Saya belajar produk. Jadi kalau teman-teman di sini yang malas belajar itu salah. Bukan maaf ya, saya bukan sombong apa. Selevel saya belajar lagi loh. Sebentar, buku saya di mana ya? Saya kemarin ibaratnya apa? Kopas semua dari apa A sampai Z. Saya benar-benar belajar dan tak catat satu-satu. Keunggulannya apa, kekurangannya apa yang harus saya sampaikan ketika nasabah seperti ini. Terus mungkin nasabah dapat surat cinta kan? Dan surat cinta ini akan datang ini mulai tanggal 8 Agustus kemarin sampai tanggal 23 September. Nasabah-nasabah yang lama, karena saya di sini udah 19 tahun, jadi nasabahnya udah lama, itu akan dapat surat cinta. Dan saya harus bisa menjelaskan. Kalau saya tidak bisa menjelaskan, bagaimana? Nasabah akan kecewa. Makanya kemarin sehari saya benar-benar kupas tentang apa yang tidak saya tahu. Gitu. Jadi teman-teman, ya mungkin usia kita sama, tapi kalau di asuransi saya usianya lebih tua, ya. Jadi kita tidak pernah berhenti untuk belajar. Ya, tekankan pentingnya proteksi pada produk asuransi untuk jaminan perlindungan finansial. Proteksi asuransi mencegah kehancuran dana darurat saat menghadapi musibah. Ya. Proteksi asuransi membuat hidup lebih tenang karena risiko masa depan sudah dialihkan ke perusahaan asuransi. Kalau ditanya, Bu, asuransi yang paling penting itu apa? Kita nggak bisa memaksa, Bapak itu butuhnya apa? Tapi kalau menurut saya, bagaimana kita bisa tenang kalau kita sudah punya asuransi kesehatan? Karena asuransi kesehatan bagi saya paling penting. Jadi ketika saya sakit, saya nggak merepotin anak untuk minta bayarin rumah sakit ya kan? Jadi saya sakit mau sehari 2 hari, mau seminggu, udah nggak ada yang repot malahan, karena semua udah tercover pakai asuransi. Ya. Nah, Anda harus objektif. Prospek akan membeli
pada Anda jika Anda berhasil membuat mereka merasa kepentingan begitu besar di mata Anda. Ya, jadi Anda harus yakin, ya, menurut bahwa asuransi ini sangat penting. Kunci utama itu believe, yakin dan percaya. Karena teman-teman ini, ya, Prudential ini bukan asuransi yang menengah ke bawah atau mungkin asuransi yang Kaleng-kaleng. gitu ya. Jadi bahwa Prudential itu memang asuransi nomor 1. Bukan karena saya agensi asuransi. Teman-teman bisa searching aja di Google Prudential itu nomor berapa, asetnya berapa. Kalau mereka bilang asetnya nomor 1 dan di bawah berapa. Jadi ada tahapan aset di bawah 1 triliun, aset di bawah 5 triliun, aset di bawah 15 triliun, dan aset di bawah 50 triliun. Dan aset di atas 50 triliun. Ya, aset kita 67,8 triliun saat ini 2026. Ini memiliki ide sesuai kebutuhan prospek. Seorang agent bukan hanya menjual asuransi, tapi juga menjual ide. Ya, jadi teman-teman itu harus, ketika saya prospek Mbak Tuti. Saya prospek dengan kata-kata yang seperti ini, saya punya ide seperti ini. Ketika Pak Basuki prospek ke Mbak Tuti, mungkin dengan kata-kata yang seperti biasa-biasa aja, data-data aja, maka Mbak Tuti pasti akan memilih bagaimana prospek yang menarik bagi Mbak Tuti. Jadi seorang agent itu tidak kalah akal. Ya. Berikan jalan keluar yang berbeda. Dengan memberikan lebih dari satu jalan keluar akan membuat prospek merasa memiliki kebebasan mengambil keputusan tanpa merasa disetir. Jadi monggo Mbak Tuti, menurut Mbak Tuti butuhnya yang apa? Saya akan buatkan sesuai dengan kebutuhan Mbak Tuti. Saya membuat sesuai dengan tidak mengganggu cash flow-nya keuangan Mbak Tuti. Jadi Mbak Tuti butuhnya apa? Saya bikinkan, monggo Mbak Tuti, boleh nggak saya minta datanya dulu? Saya nggak minta yang KTP yang sama, saya minta tanggal lahirnya aja. Nah, nanti saya akan kembali ke sini untuk membawa ilustrasi. Nanti saya akan jelaskan. Terus kalau dia menolak, nggak mau, gimana caranya yang lain? Mbak, saya tidak memaksa Anda beli kok. Cuma untuk dipelajari. Nggak apa-apa kan? Saya minta waktunya 10 menit aja. Kalau saya lebih dari 10 menit, saya bisa nggak apa-apa. Yang penting saya bisa menjelaskan produk asuransi Prudential itu yang seperti apa. Saya minta waktunya 10 menit, kalau Mbak Tuti 10 menit nggak apa-apa, saya bisa kesini cuma ngasih ilustrasi aja. Besok kebetulan saya prospek, orangnya sudah ditawari dengan asuransi lain. Orang yang nggak usah kirim-kirim WA aja, nanti saya akan beri, Pak, kalau lihat WA kan Bapak nggak ketemu sama saya. Saya nanti menjelaskan, saya minta waktunya nggak banyak kok Pak, cuma 15 menit aja. Terus saya nggak akan beli produkmu. Nggak apa-apa, saya nggak marah Pak, saya udah jinak. Jadi kalau Bapak nggak beli sama saya nggak apa-apa, yang penting Bapak ketemu saya dulu. Saya minta waktunya Bapak kalau nggak 15 menit nggak mau, 10 menit aja deh, besok ketemu ya. Sebentar aja. Saya akan jamin saya tidak mengganggu pekerjaan Bapak. Karena yang saya minta jamnya istirahat deh. Jamnya istirahat Bapak kan jam 12. Saya datang tepat jam 12. Nanti kita bicara, saya minta waktunya 10 menit. Bapak lihat ilustrasi saya aja deh. Bentar aja kok, saya jelasin. Karena kalau tidak saya jelasin, Bapak nanti bahasanya bingung. Kan tulisannya kecil-kecil. Saya sudah mendaftar di asuransi yang lain malah gitu. Iya, nggak apa-apa. Asuransi Bapak justru pintar. Bapak hebat loh, sudah punya asuransi di produk asuransi lain. Coba dibandingin dengan asuransi saya. Saya nggak menuntut Bapak untuk beli. Bagus Bapak sudah sadar asuransi. Besok cuma sebentar kok, Pak, saya minta waktu sebentar. Kebetulan saya itu besok praktek di rumah belakang rumahnya Bapak. Jadi kan sejalan, nggak apa-apa kok Pak. Mau sejalan saya juga tidak repot. Juga saya minta waktunya Bapak nggak lama. Gimana Pak? Besok ya jam 12 tepat saya sudah di rumah Bapak. Tapi saya tetap nggak akan daftar. Nggak apa-apa. Saya tidak menuntut Bapak untuk daftar. Saya cuma minta waktunya dan Bapak lihat ilustrasi saya. Kalau cocok monggo, kalau nggak cocok nggak apa-apa. Kan saya cuma silaturahmi aja Pak. Bapak kan belum pernah ketemu sama saya. Itu ya Pak, jam 12 ya. Ya wis, saya daftar sekarang saja wis. Hah? Saya daftar sekarang aja. Oh lain ya.
Ya. Langsung mengalah. Berikan pelayanan yang terbaik. Pemegang polis yang mendapatkan pelayanan yang memuaskan besar kemungkinan akan membeli asuransi lagi. Ya, jadi servis itu menentukan juga. Saya pernah kisah ini, saya nggak kenal, saya datang di rumah sakit Budi Rayu, saya melayani nasabah saya yang sakit. Preminya kecil, cuma 500.000, tapi saya datang. Nanti kalau kamu ini ya, tak bawain, cuma bawa ibaratnya roti paling cuma berapa dulu ya, orang nggak seberapa. Saya ke sana, tak tengokin, ya kan anaknya sakit, nasabah, cepat sembuh ya kan. Nanti kalau sudah sembuh kan bisa sekolah lagi kan. Di sini kelamaan nanti nggak sekolah loh. Nah, sebelah kamarnya kan dulu kamarnya isi 2. Bu, maaf, asuransi apa ya Bu? Oh iya, kemarin saya dari Prudential. Nama saya begini, saya kasih kartu nama Bu. Kebetulan saya juga ikut asuransi Prudential. Cuma agennya kok nggak nengokin seperti Ibu ya? Oh, nggak apa-apa. Ibu mau klaim. Kalau Ibu mau klaim, tak ganggu saya. Agennya nggak datang. Iya Bu, agen saya nggak datang. Nggak apa-apa. Besok saya kesini lagi, tak tawarin formnya. Zaman dulu belum bisa cashless. Zaman dulu belum bisa langsung dibayar. Jadi harus rembes. Jadi besok saya ke situ lagi bawa kertas minta tanda tangannya dia. Nanti kalau sudah keluar dari rumah sakit Bu, nanti ke kantor saya ya. Kwitansinya kasih ke saya, tak bantu. Dari melayani satu itu 8 saudara masuk saya semua. Waktu itu saya sampai kewalahan karena zaman dulu kan nggak pakai tes, dulu kan tanda tangannya pakai kertas. Hari itu saya closing 19 terus. Karena cuma apa? Melayani itu doang. Jadi kakaknya yang nomor 1 suami istri. Waktu dulu anaknya 3. Adiknya suami istri, anaknya 2. Adiknya lagi ada suami istri, anaknya berapa? Jadi waktu itu saya benar-benar closing 19. Termasuk istri yang di rumah sakit itu, suaminya belum ikut, anaknya 2 belum ikut. Jadi waktu itu saya sakit SPAD itu sampai jam 3 pagi. Itu dari apa? Dari ini, servis. Saya nggak tahu loh kalau saya akan nggak dapat seperti itu. Ya, jadi teman-teman kalau teman-teman sudah punya nasabah, jangan lupa pelayanan itu penting. Ya, penjualan ulang terhadap SLA itu tadi. Hasil sebuah penelitian menunjukkan kecenderungan bahwa orang yang membeli lagi dari penjualan asuransi yang sama. Yang tadi saya prospek ini saya kan nggak kenal. Ya, saya nggak kenal malah rumahnya Purwodadi. Tapi pantunya dia orang pekalongan. Saya dikenalin. Kalau mau ikut asuransi sama tante ini aja. Ya. Jadi dari kita melayani tadi, nah kita dapat referensi ini. Ya. Oke, itu aja sih dari teman-teman dari saya. Mungkin ada pertanyaan? Ya. Makasih. Ya. Mau tanya itu tadi masalah kesehatan, apa asuransi kesehatan. Itu maksimalnya berapa usia bisa masuk? 70 ulang tahun berikutnya. Jadi maksimal usia 69. 70 kurang 1 hari masih bisa. 70 lebih 1 hari. Medical tapi. Medical di atas usia 55 medical. Asuransi kesehatan dan asuransi lain di atas usia 55 medical. Terima kasih. Ya. Untuk ini Pak, asuransi seperti kartu itu lah, 75 Mbak ini. 75. Masa sih? Maaf. Aku Yang baru ini PWN. 75. PWN 10 ya? Oh, sampai 75. 75. Makanya masih bisa dengan buat PWN itu 75. aku. Bu, kalau untuk menghindar kebanyakan teman-teman saya itu bilangnya ngapain pakai asuransi kalau tidak ada BPJS, terutama untuk kesehatan dan semuanya dihandle sama BPJS. Nah, Pak, BPJS itu bagus. BPJS itu kan adalah asuransi pemerintah. Kita wajib ikut BPJS. Saya pun ikut BPJS. BPJS itu kita kalau kita nggak pernah pakai BPJS itu kita nyumbang orang-orang yang tidak mampu. Tapi BPJS dengan asuransi swasta pasti beda, pelayanannya beda.
Ya, obat-obatannya kan juga beda. Makanya asuransi swasta pasti akan lebih mahal dari BPJS. Jangan punya BPJS nggak salah. Eksekutif dulu. Tapi kalau BPJS mungkin ya maaf nih, obat-obatannya beda, layanannya beda. Kalau asuransi swasta itu adalah kesehatannya eksekutif. Eksekutif di bawah. Nanti setelah itu baru melayani BPJS. Diperiksa BPJS, karena jam bilang 11. Ya, Melayani ya. eksekutif dulu. Ya, iya. Baru naik ke BPJS. Atau mungkin bisa ditawarkan yang lain ya, yang anak-anak. Ya gini, Bapak sudah ikut BPJS, tapi ambil asuransi kesehatan, Bapak sudah terjamin oleh BPJS. Mungkin Yang Bapak lain butuh asuransi pendidikan anak, Bapak mungkin butuh asuransi Asuransi jiwa jiwa. dana warisan. Kalau nggak kayak asuransi pendidikan banyak kok Pak, bukan cuma kesehatan. Kalau Bapak sudah punya kesehatan, Bapak bisa nambahi, jadi asuransi kesehatan sudah dengan BPJS, Bapak bisa mungkin pilih untuk asuransi jiwanya. Jadi yang pertama terjadi risiko yang namanya meninggal itu pasti. Iya, iya. Jadi kalau kita meninggal kita sudah ada asuransi yang tidak Yang bisa kritikal ini ya? ya banyak penyakit kritis, asuransi jiwa, dana warisan. Itu yang tadi saya tanyakan ke Bu Tris tentang 87 itu plus bagi hasil SHU-nya itu berapa? Yang mana ya? Ini. Iya. Ini apa sih betul? Hah? Cinta ini dikembalikan. Itu kayaknya sih prospek banget. Oh yang bercinta. Iya. Kita. Nah, kalau bagi hasilnya bisa di share sedikit dibagi berapa? Kalau bagi hasil itu kita tidak bisa men-share-kan berapa, tergantung dari pembelajar itu mendapatkan keuntungannya berapa persen. Ringnya itu nggak bisa diberikan. Kecuali pas ada kontes mungkin ada memang yang dihibahkan. Tapi kalau apa tadi bagi hasilnya pastinya berapa kita nggak tahu kan. Seberapa banyak tahun 2026 ini Prudential merekrut nasabah untuk menjadi nasabah yang berjuta. Tapi biasanya tiap tahun itu Mungkin dalam polis dapat laporan laporan setiap bulan April ini adalah laporan. Jadi berapa persen keuntungan yang Prudential itu yang dibagikan. Itu kan yang pendidikan itu minimal premi itu 300.000 300. tiap bulan. Jadi kalau setahun 36 juta. sehari 10.000. Itu yang diberikan. Tapi kalau itu kan mepet. Biasanya saya nggak pernah nawarkan karena saya nggak pernah nawarkan yang 300.000 Pak. Kenapa? Ya maaf, ya hampir sewu. Saya preminya nasabah nabung 300.000. Nasabah nabungnya itu preminya bayarnya 10 juta. Kita melayaninya sama, repotnya sama. Ya, tapi tergantung dari nasabah itu. Nasabah itu mampunya berapa? Makanya saya bilang, maaf Bu, saya datang, Bapak atau Ibu boleh terserah monggo. Yang penting tidak mengganggu cash flow, tidak mengganggu orang masuk dan keluarnya Bapak. Bapak monggo mau ngambilnya berapa? Saya selalu bilang minimnya 500.000. Karena kalau 300.000 terus 10 tahun depan itu orang aku inflasi. Ini mau tanya, ya tadi yang dijelaskan kan Cinta, ya betul ya. Kemudian kalau nggak salah pernah Cinta itu ada apa ya bagi hasil. Karena kita Itu kalau nggak salah mungkin 10% 30%. Oke, 30%. Dan 30% itu sebenarnya bukan tahun, tetapi ketika di akhir kontrak kan Iya betul. itu Mas Indra. Iya. Mungkin kalau Mas Indra tadi berpikirnya itu per tahun Iya. 30%, Pak. Menarik, gede banget. Nah, kan gitu. Benar nggak? 30% itu di akhir masa kontrak. Makanya Mas Indra, pengertian Mas Indra ada bagi hasil itu berapa? Dia sudah per tahun loh. Per tahun itu. Nah, Makanya Aturannya per tahun. Di akhir kontrak. akhir kontrak, bukan per tahun. Kalau Akhir per kontrak itu tahun berarti per bulan atau per minggu. setelah sudah selesai kontrak, itu akhir kontraknya di situ. Nah, jadi misalnya dia 20 tahun, Ini tahun 20 ini. nah itu
Berarti itu kan di tahun 20-nya. Iya. Bukan di Nggak, Berapa sih. tahun? 20. Bukan. Di tahun ke-20-nya. Bukan setiap tahun sampai tahun ke-20. 30% itu udah. Itu gede banget. Makanya tadi mengatakan menarik itu. Iya. Iya. Enggak, di akhir kontrak. Kenapa itu hanya seperti itu? Nah, kan di akhir kontrak uang yang kembali. Untuk Di akhir kontrak kan uang kembali 100%. Terus dana hibah 30%. Di akhir kontrak. Itu pasti ya. Itu pasti ya 30. Bukan pasti 30. 30 itu pas kontes. Pak Gatot nanya pas kontes. Kalau nggak ada kontesnya ya nggak ada. Tapi ini pas Terus kalian ada kontak. DPD-nya berapa kalau nggak ada? Nggak pas nggak ada. Iya, maksudnya jadi kita nanggungnya 10 tahun. Tahun ke-20 uangnya kembali. Nah, Tergantung dari tadi Ada surat. apa tadi bilang Bagi hasil. bagi hasil. Dibagi hasilnya di tahun ke-20 nya berapa? Kalau yang 30% itu pas kita ada kontes. Kayak ini nanti kontes merdeka, kontesnya apa? Jadi teman-teman, kontes merdeka ini sangat menarik teman-teman. Kalau closing 30 juta, minimal 2 case, teman-teman ada hadiah ribetnya apa bisa lupa. Terus nasabah yang baru di bulan Agustus saja dapat 2 poin. Oke, sebenarnya contohnya itu adalah premi per bulan itu 728.000 karena dia usia 30 tahun ya, jadi kali 12 kali 1 tahun bukan kali 10 tahun ya, ketemunya 87.360.000 sebenarnya. Nah plus tadi bagi hasil ketika sebenarnya kan ketika sudah 20 tahun. Iya. Nah itu aja sih sebenarnya. Jadi tadi perhitungannya dengan contoh angka itu 87 juta selama 10 tahun dia bayar. Gitu. Riz, ini udah selesai. Nah, tadi makanya tadi dia kayak optimis banget karena dia 30% misalnya atau 10% itu dividanya per tahun, padahal itu 20 tahun yang akan datang. Memang kecil banget kalau dikatakan itu 20 tahun ke depan. Itu ya, biar nggak salah paham aja. Itu. Riz, aku nggak tahu di foto ini kan belum selesai. Ya, mungkin maaf Kak, dia nggak ambil lagi. Kalau yang ini umpama itu kan 1 bulan berapa 500 minimal gitu. Umpama enggak itu gimana? Aman. Oh sama aja. Ini soalnya otak batin. Karena judulnya belakang sama depan, jadi pertanyaannya sama. Karena dia perjanjian modal. Nah, jadi kalau nasabah premi itu ada masa tenggang. Masa apa ya? Kalau kreditnya masa apa Pak? Kayaknya beres planner. Bukan, kalau ini kan tenggang waktunya ya. Kan kalau kita bayar motor, ada waktunya maksimal tidak boleh kita hidup lagi. Nah itu sama. Kalau asuransi yang tradisional itu 29 hari. Misal kita jatuh temponya tanggal 1, maksimal kita harusnya kan bayarnya nanti tanggal 1 bulan depan kan. Nah bulan depannya itu tanggal 29, itu batas maksimalnya. Misal ternyata lebih dari tanggal 1, berarti kan nasabah tidak aktif, maka minta tolong ke kantor supaya diaktifkan. Ada dendanya nggak ada? Maksimal ada tidak aktif aja ya? Ya, Kalau tidak lewat. tapi tidak perlu lebih dari 6 bulan. Kalau yang tradisional. Tapi kalau yang unit-link kesehatan itu maksimal 2 tahun. Beda ya. Berarti jangan mempengaruhi klaimnya. Enggak sih. Enggak ada. Orang kan kalau tutup video terus Iya, benar. apa Bapak tahu coba saya ada versinya. Ya kan iya, orang itu nggak tahu. Gimana kalau menjawab saya datangi dia terus dia bilang gini, Mbak itu kalau invest di asuransi prudensial bunganya dikit, kan mendingan invest di bisnis saya belum marah. Kan prudensial bukan asuransi investasi. Karena prudensial itu adalah asuransi jiwa, life adalah insurance. Jadi bukan investasi. Jadi kalau ibu maaf nih, kalau ibu mau investasi salah kalau di asuransi. Di asuransi itu investasi, saya kalau bilang asuransi itu adalah investasi jiwa, bukan asuransi investasi. Kalau saya mau investasi ya beli emas, lebih untung. Saya beli emas, saya ibaratnya 19 tahun di prudensial. Kalau saya beli emasnya
18 tahun yang lalu tuh emas itu masih 125 per gram. Sekarang udah 2 juta lebih. Kalau saya mau investasi, saya beli emas. Tapi bisa nggak emas itu menjamin kalau saya masuk rumah sakit, emas itu saya jual dan saya tidak nambah? Nggak bisa. Kemarin saya punya nasabah baru setengah tahun, 6 bulan sakit kanker, maaf bapak-bapak, kanker payudara. Dia kemo, sekali kemo 100 ribu, 100 juta, 18 kali kemo berapa berarti itu? 1,8. Setelah kemonya selesai 18 kali, radiasi sebulan, radiasi 1 hari, sekali radiasi itu 35 juta. Kalau dikalikan 30 hari, berapa itu? 900 juta. 900 ditambah 1,8, berarti nasabah itu sudah 2,7. Operasinya pengangkatan payudara 250. Sudah berapa? 3 miliar. Maaf, amin saya punya kasus ini benar-benar saya nggak bohong. Jembar Gurame, teman anak saya, ya, sama-sama kanker payudara. Yang ini pakai asuransi BPJS. Maaf ya Pak, maaf pakai BPJS. Ketika dia mau operasi pengangkatan payudara, dia dapat nomor di rumah sakit Karyadi ke 125. Jadi 3 bulan ke depan dia nggak bisa dioperasi. Akhirnya singkat cerita dia meninggal. Yang ini yang pakai asuransi BPJS kalau masih sehat, kemarin jalan-jalan ke Malaysia, kemarin jalan-jalan ke Singapura, ya ke Vietnam saya dapat coklat dapat itu. Bukan saya tidak bilang BPJS jelek, tidak. BPJS bagus. Sekarang kalau kita bilang BPJS jelek, lah anak orang-orang yang tidak mampu masuk operasi jantung itu sekali operasi pasang rem di BPJS itu 125 juta loh. BPJS free loh, ya kan? Bagus. Nah, jadi kita sebagai orang yang layak, yang mampu beli BPJS beli aja, karena kita di situ turut menyumbang, ya, asuransi pemerintah. Ada pertanyaan satu lagi ya, jam 5 saya sudah. Yang repot antrinya ya kalau gitu. Nah, repot antrinya. Di rumah sakit 3 hari harus keluar dulu. Ya kan? Setelah keluar di rumah 2 hari baru bisa masuk lagi. Perlu diingat apa saya? Bu, saya kok di ini dapat surat 5 hari. Memang sekarang peraturan Indonesia 5 hari rawat inapnya. Masa enggak? Saya telepon ke rumah sakitnya. Sus, bagi rasa menjadi nasabah, bukit loro kok orang boleh. Itu kan aturannya Bu, aturan dari rumah sakit harus pemberitahuan maksimal 5 hari. Tapi kalau nanti nasabah itu di sini mau sebulan sudah ada apa-apa, ya kan? Saya bilang, tenang Pak Niko, dia harus sama hari Bu. Akhirnya nasabah, mau lah utama, yang lain berlangsung di rumah sakit. Paling di seminggu dia pulang. Saya mau pulang asal sekarang. Gitu ya. Oke, nanti sampai ketemu hari Rabu depan. Baca, terima kasih Bu Kris, terima kasih Pak Bambang. Semangat pagi! Teman-teman, sebelum pulang saya mau menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, untuk keagenan ini yang sudah dibawa Pak Widodo itu kan teman ini Mbak Yeni sudah terbit kode izin. Terus nanti Pak Indra, begitu Pak Indra dibawanya Pak Fathia. Nah ini sudah bisa langsung karena ini juga sudah kelengkapannya sudah tinggal hanya halaman depan pertamina. Untuk yang punya Pak Basuki, Pak Alhamdulillah Mas Fajar tapi sudah di berkat Basuki berkat tadi kemarin tadi malam tadi malam terus tak kirim ke Mbak Vina langsung sudah dikirim. Nah, jadi nanti begitu Saya dalam ini Pak dan nanti di bawahnya Mas Faza adalah Mas Luris. Ini sebetulnya karena apa namanya besok ya nanti langsung bonusnya terima kasih keluar kode izin di bawahnya Mas Iqbal. Berarti ini sudah urutannya cepat.